Salam, setiap orang Kristen didominasi gereja manapun, catat yang saya kasih tahu dengan tulus, tidak ada satupun organisasi kalian yang menyelamatkan. Karena itu iman pada Yesus, ajaran Alkitabiah, itu yang menyelamatkan. Nanti ajaran manusia yang kalian ikuti gara-gara dominasi kalian, hilang kalian. Banyak hal mereka itu out of context. Saya kasih contoh, kalau Yesus datang menghapus hukum Taurat, ya, lihat konteks hukum Taurat yang mana. Jangan hanya untuk mengganti hari Sabat hari ke-7 tanda Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini kepada hari Minggu. Mereka dengan licik memanipulasi. Karena kita lihat Matius 5 ayat 17 dan 18 menunjukkan 10 hukum itu tidak boleh dirombak satu titik pun. Itu tetap ya. Moral itu. Ya. Nah, jadi umpamanya hukum tertentu apa isinya sih? Upacara bait suci. Apa itu upacara bait suci? Ada imam besar, ada korban mesbah. Nah, kita lihat Ibrani pasal 5, Ibrani pasal 6, setelah Ibrani pasal 4 yang kalian asumsikan penghentian dalam Yesus pada hari Sabat hari ke-7. Tidak bicara soal itu. Ibrani pasal 8, ini bicara hukum Taurat tentang upacara bait suci, imam besar, dan korban mesbah. Kalau bicara Galatia, tentang sunat, Anda boleh cek. Ini konteks sunat. Paulus itu kontekstual sebenarnya. Yang terjadi keributan Paulus itu di Kisah Para Rasul tentang sunat. Yang ada orang Yunani masuk Kristen, orang Yahudi masuk Kristen. Nah, orang Yahudi masuk Kristen masih mempertahankan tradisi Yahudinya dengan sunat. Orang Yunani tidak. Nah, ini terjadi pertentangan. Nah, Paulus menulis dengan kontekstual. Pendeta kalian nggak kontekstual, lepas konteks. Jadi harus Sabat hari ke-7 masukin saya. Diwujudnya Yesus. Hati-hati. Jadi hari raya Yahudi Kolose 2 ayat 16 dan 17 itu hukum Taurat. Makanya disitu Sabat Yahudi, Sabat setahun sekali, hari raya. Kolose 2 ayat 16 dan 17 itu hukum Taurat. Jadi yang tidak dihapus ya 10 hukum. Matius 5 ayat 17 dan 18. Karena 10 hukum itu bukannya bayangan Kristus di perjanjian lama, tapi moral gambar Allah dalam diri manusia. Kalau imam besar kan bayangan Yesus, ntar Yesus datang nggak berlaku lagi imam besar sekarang. Korban mesbah, sunat, itu kan keselamatan gambaran bayangan Yesus. Makanya ketika Yesus datang di perjanjian baru, wujudnya datang ya buat apa lagi fungsinya? Bayangan nggak ada fungsinya. Karena 10 hukum malah itu bukan bayangan Yesus, itu gambar Kristus. Surat terbuka Kristus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 sampai 6. Lagi pula, Anda mengakui nggak jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdosa? Itu perintah Tuhan. Kalau dilanggar dosa, iya kan? Nah, bagaimana kalian hukum keempat? Kalian abaikan ketika satu kesatuan. Hari Sabat tadi. Inilah liciknya nabi-nabi palsu di perempuan cabul atau gereja-gereja yang disebut Babel. Ya, hati-hati loh. Kalau Anda ikuti video-video saya, di mana pergerakan populer undang-undang ini antikristus. Dia mengganti hari ibadah penyembahan kepada Allah Sang Pencipta menjadi posisi dia seperti pencipta dengan kekuasaan dunia ini. Nah, disitulah makin diincar hukum keempat. Kalau Anda bilang Yesus datang udah menghapus hari Sabat hari ke-7, berarti hapus semua, mencuri boleh, membunuh boleh. Coba kita lihat Yakobus 2:10. Mesti seluruhnya loh. Kenapa mesti hukum keempat yang kalian cerita? Karena itu pekerjaan setan yang dibuatkan undang-undang hari ini. Yakobus 2 ayat 10. Baca baik-baik. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan salah satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruh. Apa maksudnya? 10 hukum ini satu kesatuan hukum Allah. Ya. Salah satu kalian rombak, itu sama aja merombak keseluruhan. Ini yang terjadi. Tidak boleh diputus itu dari hukum pertama sampai hukum ke-10. Makanya disitulah kasih itu yang dikatakan hukum
Hukum terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasih sama manusia. Coba lihat hukum pertama sampai hukum keempat. Tentang kasih kepada Allah, penyembahan. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan sebut nama Tuhan sia-sia, dan hari Sabat hari ketujuh tanda Allah sampai selesai. Baru hukum keempat sampai hukum ke-10, kasih sama manusia. Jadi tidak bisa kalian sewenang-wenang gereja merombak satu titik aja, nggak boleh. Satu iota itu, lihat Matius 5 ayat 18. Ini dengan asumsi. Sampai-sampai heran nggak kalian kalau mau jujur ya, jemaat-jemaat di gereja manapun, Anda baca Ibrani pasal 4, itu nggak ada kaitannya kan dengan hari Sabat hari ke-7 perhentiannya diganti dalam Kristus. Nggak ada, itu bukan soal itu konteks. Kalau kita baca baik-baik konteksnya, dia sedang memberikan suatu contoh. Paulus ini bahwa seperti orang Israel yang tidak taat, dia nggak masuk ke Kanaan, peristirahatan dari semua gangguan musuh gitu yang dalam perjalanan di Mesir, di padang gurun. Nah, terus masih tersedia hari Sabat hari ke-7 hari perhentian katanya, bukan hari yang lain. Ditulis bukan hari yang lain. Kok bisa diasumsikan sama gereja? Coba kalian dengar semua ini. Ada di TikTok, di YouTube. Itu udah dalam Yesus. Saya menantang satu pasal, Ibrani pasal 4 aja. Bagaimana kalian mengasumsikan? Gak bisa kan? Nah, untuk mendukung itu dipakailah Kolose 2 ayat 16 dan 17 itu tadi. Nah, terus dipakai lagi hukum Taurat yang out of context tadi. Itu sebabnya terjawab dalam Matius 5 ayat 17-18. Tidak ada satu titik pun dari hukum Taurat dirombak. 10 hukum. Hukum keempat kalian rombak, banyak huruf di situ, jangankan titik. Kalian bilang hari Tuhan, hari kebangkitan, banyak kalian rombak-rombak. Dan kalau kita lihat Kolose 2 ayat 16 dan 17, dia bicara Sabat setahun sekali. Jangan biarkan orang hukum kamu. Hari raya di mana-mana setahun sekali. Bulan baru, setiap bulan baru. Sabatnya apa? Hari perhentian. Imamat 23 dirayakan 7 hari. Pada hari pertama kamu lakukan pertemuan kudus, perhentian. Pada hari ke-7 lagi dilakukan seminggu kemudian. Jadi tidak nyambung kalian. Kalian sedang melawan perintah Tuhan. Kalian sedang melawan hukum keempat. Kalian sedang berjalan menuju kegenapan nubuatan. Kecil, besar, kaya, miskin, Tuhan dengan tanda binatang. Lebih jelas video-video saya sebelumnya tentang hari Minggu itu, tentang pergerakan populer Rabu, bagaimana soal penyembahan, ibadah palsu dan ibadah benar, bertarung di situ. Dan bila mana penyembahan palsu ini hari Minggu ini ditolak, maka dia akan melakukan pembunuhan seperti Kain. Dia melakukan ibadah palsu karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ibadah palsu itu tidak, penyembahan palsu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Video saya sebelum dia jelasin sebenarnya. Dalam Kejadian 3 ayat 21, Tuhan tutup upah dosa dan maut Adam dan Hawa tubuhnya dengan kain kulit hewan. Imamat 17 ayat 11. Nyawa makhluk ada di darah. Aku memberikan perdamaian kepadamu dengan nyawa. Darah domba inilah yang menebus. Jadi dia simbol kepada Kristus. Ketika kulit hewan dikupas Allah dari untuk pakaiannya Adam dan Hawa, maka hewan ini mati, darah itu tumpah. Nah, itulah penyembahan, ibadah yang dituntut Allah, yang diajarkan pada Adam dan Hawa, dan mulut ke mulut kepada anak cucu dan seterusnya. Itu dulu kan belum ada hukum Taurat, belum ada tertulis. Nah, di sini Kain ini dengan usahanya sendiri, ini usahanya sendiri, dengan kayak kalian diberi pasal 4 diasumsikan Israel dalam Yesus, yang comotologi tadi sama saya lihat, untuk diganti pada hari Minggu, di mana dia hasil tani, hasil kebun-kebun dia itu yang dipersembahkan sama Tuhan, ditolak malah. Habel korban mesbah darah diterima, cemburu dia, dan dia membunuh. Pembunuhan pertama ketika ibadah mereka ditolak oleh Tuhan. Undang-undang Wahyu 13 ayat 12, siapa tidak menerima terhadap jumlah patungnya dibunuh. Maka dia melakukan pembunuhan sistem one world government dengan doktrin hari Minggu. Itu sebabnya mereka sama dengan Kain, melakukan ibadah